Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung lagi bersama dalam ibadah online Kolektif Indonesian. Tak terasa ini sudah tanggal 28 Februari 2021. Ini adalah minggu terakhir di bulan Februari di tahun ini. Segera kita akan memasuki bulan ketiga di tahun ini. Saya himbau kepada Anda semuanya tetap bersemangat. Jangan tawar hati seperti Paulus katakan, tetap bersemangat. Fokus kepada apa yang sedang Tuhan limpahkan, percayakan dalam hidupmu, dan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Banyak situasi yang terjadi di sekitar kita yang baik dan kurang baik, menyenangkan dan tidak menyenangkan. But one thing we have to understand that semua situasi ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya untuk tetap bisa lihatlah, fokuslah, dan lakukan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupanmu, karena itu adalah tentang kekekalan. Amin. Alright. So, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin menyapa Anda yang baru pertama sekali bergabung bersama kami di pagi ini. Kami sangat rindu mengenal Anda dan ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak Anda untuk mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini. Ya, dan supaya kami dapat menyapa saudara dan menjalin hubungan dengan Anda. Alright, thank you and terima kasih. God bless you. Oke, teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan di saat ini, saya mengajak kita semuanya untuk tenangkan hatimu dimanapun Anda berada saat ini. Fokus dan harapkan sesuatu yang Tuhan akan lakukan dan nyatakan dalam kehidupan Anda. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, buat rancangan-rancangan Tuhan yang selalu diperkuat dan tidak pernah gagal dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan di saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, aku berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada setiap pribadi, lawat setiap pribadi dimanapun mereka berada di dalam ibadah online Kolektif Indonesia di saat ini. Tuhan, lawat hati, jiwa, pemikiran setiap pribadi, beri pewahyuan sehingga kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi karena lawatan kuasa Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah luasa berkarya ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Amin. Boleh saya mengajak saudara untuk mengetik amin di komen. Amin. Thank you. And mari perhatikan, saya ingin melanjutkan seri khotbah tentang firman Tuhan, dan hari ini adalah seri yang terakhir. Dan saudara, saya yakin saudara sangat diberkati dari khotbah Bro Ivan di minggu lalu tentang peranan firman Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Dan di saat ini saya mau mengajak kita untuk mengerti tentang pedoman hidup ini. Karena yang menjadi pedoman hidupmu itu yang akan membentuk kehidupanmu, membentuk pikiranmu, membentuk imajinasimu, membentuk harapan-harapanmu. So, saya mengajak kita semuanya untuk menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman kehidupan kita. Amin. Mari perhatikan Alkitab Anda, atau saudara bisa lihat juga di layar, dalam Mazmur pasal 19. Oke, Mazmur pasal 19. Saya baca seluruh ayat dari pasal ini. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara menangkap hal ini? Hari meneruskan berita itu tentang kemuliaan Allah kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu tentang kemuliaan Allah kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia.
dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Wow. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sinar kemuliaan Allah. Amin. Taurat Tuhan itu sempurna. Amin. Saudara setuju dengan saya? Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kalau Anda merasa kurang berpengalaman, lihat bahwa firman Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman sekalipun. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, daripada boba, singputang, bubble tea, daripada tetesan-tetesan madu. Bahwa firman Tuhan dikatakan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada kita bahwa sangatlah penting bagaimana kita memulai hari kita dan bagaimana kita mengakhiri hari kita. Setuju dengan saya? Jadi perhatikan hal ini, bagaimana Anda memulai harimu dan bagaimana Anda mengakhiri harimu is really important kepada kehidupanmu, kepada kehidupan kita. Jadi bagaimana Anda start your day bisa menjadi tolak ukur sepanjang hari itu, dan bagaimana Anda mengakhiri harimu di waktu malam mau pergi tidur. Itu memberikan Anda ketenangan di saat istirahatmu. Dan di saat istirahat yang baik, saudara akan merasakan bagaimana bangun pagi yang lebih semangat lagi, lebih segar lagi. So, apa yang saya ingin sampaikan kepada kita, supaya kita dapat memulai hari kita dan mengakhiri hari kita dengan kekuatan dari apa? Roh kita, yaitu apa? Bangun rohmu dari firman Tuhan. Amin. Spend hidupmu, spend your time di saat memulai hari dan sebelum mengakhiri hari dengan apa? Dengan hadirat Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan. So, teman-teman, suatu ketika ada seorang pria mendatangi Mother Teresa setelah dan ngobrol menyampaikan tentang pergumulan, perjuangan, problem hidupnya kepada Mother Teresa. Setelah basa-basi dengan mengungkapkan segala permasalahan kehidupan dia kepada Mother Teresa, Mother Teresa menjawab pria ini dengan demikian: jika engkau meluangkan waktu bersama Tuhan setiap pagi sebelum memulai harimu, engkau pasti tahu apa yang harus engkau lakukan. Sekali lagi saya sampaikan hal ini. Jika engkau meluangkan waktu bersama Tuhan setiap pagi sebelum memulai harimu,
engkau pasti tahu apa yang harus engkau lakukan. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah perspektif surgawi nyata dalam kehidupan kita di bumi ini. Amin. Jadi teman-teman perhatikan hal ini. Saudara perlu meluangkan waktu mendapatkan perspektif surgawi. Bagaimana dengan membaca firman Tuhan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. So, di saat saudara membaca firman Tuhan, Anda sedang membaca pikiran Allah. Di saat saudara sedang merenungkan firman Tuhan, Anda sedang merenungkan perasaan Allah. Di saat saudara memeditasi dan menginternalisasi, membicarakan firman Tuhan ke dalam kehidupanmu, engkau sedang menginjekkan kuasa dari firman Tuhan ke dalam kehidupanmu. Amin. Ya, saudara perhatikan di sini di ayat 2, Paulus berkata demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam semesta dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Sekali lagi, langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi Daud ini memulai dari memandang sesuatu yang bisa real tentang keagungan dan kuasa Allah. Dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. And then hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ini bagaikan siklus yang selalu, bagaimana saya katakan, berkelanjutan, ya kan? Jadi dia mulai dengan cakrawala, solar system, semuanya itu semua adalah karena keagungan, karena kuasa Allah bisa tertata dengan baik. Planet-planet semuanya itu selalu dalam siklus yang tertata dengan baik. Dan akhirnya dikatakan hari memberitakan kepada hari, dan malam meneruskan berita itu tentang pengetahuannya kepada malam. Teman-teman semuanya, ini seperti siklus, ya kan? Berapa di antara saudara saat ini mungkin memiliki siklus hidup yang tidak sehat, tidak baik? Mungkin saat ini kita perlu introspeksi diri kita. Apa yang kulakukan setiap hari? Ya kan? Bagaimana siklus kehidupanku dari hari ke sehari, hari ke sehari? My friend, saya mau katakan kepada Anda semuanya. Orang lain mungkin melihat, orang lain menilai kehidupanmu dari apa yang dia lihat di luar, dari pandangan mata jasmaninya. Tetapi sesungguhnya engkau sendiri akan menilai kehidupanmu dari apa? Siklus kehidupanmu setiap hari. Bagaimana kita melakukan, menjalani kehidupan kita setiap hari? Apakah Anda setiap pagi tergesa-gesa, bangun pagi langsung lari ke kamar mandi, ganti pakaian, pergi, dan malah tidak sempat sarapan, lari ke kantor atau lari ke kampus untuk kuliah, dan sampai di kantor langsung ngos-ngosan? Ya, saat ini mungkin saudara bekerja di rumah, work from home, sehingga saudara lihat aja waktunya jam 9 tepat mulai bekerja, dan saudara bangun jam 9 kurang 5, saudara langsung buka laptop. Begitu bangun, buka laptopmu dan beraktivitas langsung begitu bangun. Bagaimana Anda memulai harimu? Itu bisa menjadi kualitas bagaimana Anda menjalani harimu. Saudara menangkap poin saya? Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya supaya apa? Di saat kita sebelum memulai hari kita, mari tenangkan hati, jiwa, pikiran di dalam hadirat Tuhan.
mulai berdoa dan baca ayat firman Tuhan. Tidak, it's not about berapa banyak ayat firman Tuhan, berapa pasal yang saudara baca di saat itu, tetapi seberapa besar dampak perkataan ayat firman Tuhan ke dalam kehidupanmu sebelum engkau memulai harimu. Di saat saudaramu memulai hari, sebelum memulai harimu, di saat itu engkau pergi menenangkan hati, jiwa, pikiranmu tenang, dan saudara mulai berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Aku bersyukur karena aku bangun dalam rasa damai sejahtera, tenang, sukacita. Dan saat ini Tuhan beri aku pewahyuan di pagi ini sebelum aku menjalani hariku. Saudara berdoa dan saudara baca firman Tuhan. Saudara lakukan lagi, saudara menginternalisasi ayat yang sedang kau baca. Saudara injekkan ke dalam kehidupanmu. Saudara perhatikan kekuatanmu di hari itu adalah dari doa dan pewahyuan firman Kristus ke dalam kehidupanmu. Jadi kalau sama halnya dengan kehidupan jasmani, ya kan? Kalau saudara ingin memiliki kehidupan jasmani yang sehat, saudara tentunya harus melakukan siklus untuk kesehatan jasmanimu. Suatu ketika saya terbenak ke dalam pikiran saya, I cannot live like this anymore tanpa olahraga, karena saya harus hidup sehat. Saya katakan pada diriku, anak-anakku membutuhkan pribadiku yang sehat dan fit. Oleh karena itu, saya berkata kepada diriku, aku harus hidup sehat. Bukan saya katakan hanya sekedar aku mau sehat. Saya yakin setiap kita mau hidup sehat, tetapi saya ingin buat suatu tekad. Saya katakan saya harus hidup sehat dan hidup yang panjang umur. Oleh karena itu, saya mengganti siklus kehidupan saya di setiap hari. Dan saya katakan kepada istri saya sebelum tidur, so mulai besok saya akan start lari, jogging. Saya aktifkan alarm saya pukul 6 pagi. Jadi di saat kamu dengar, saya katakan kepada istri saya demikian, sayang, di saat kamu dengar alarm saya bunyi nanti pagi, besok pagi jam 6, so jangan sungkan ya, tendang saja saya dari tempat tidur ini, karena saya mau pergi lari, saya mau jogging. Saya mau start dengan berdoa dan setelah itu pergi jogging. Saya katakan, istri saya bilang, you say ya, kata istri saya, you say ya. Saya katakan, ya. Saya nggak akan marah. Karena apa? Saya tahu daging ini pasti pengen kompromi untuk tidak bangun. Dan saya membutuhkan dorongan untuk mendorong saya, memaksa saya untuk bisa memulai siklus yang baru. Dan tidak hanya itu yang saya lakukan. Kami memulai chat group. Saya, ada Mas Yudi dan Mbak Desi. Kami bertiga mulai chat group untuk rutin berolahraga. Jadi setiap kami berolahraga atau lari, dan setiap berolahraga kami post gambar kami baru selesai 1 jam lari, baru selesai 1 jam jalan. Mas Yudi bilang, saya baru selesai jalan 10 lap kondo saya. Dan itu memotivasi kami satu sama lain untuk berolahraga. Karena apa? Kami ingin hidup sehat. Saya ingin hidup sehat. Saya harus hidup sehat. Saudara, saya boleh mendorong Anda untuk membuat satu tekad. Jika ada yang ingin saudara perubahi, jika ada sesuatu yang ingin saudara ubah di dalam kehidupanmu, listen to this.
saudara mulai ubahlah siklus hidupmu. Karena siklus hidupmu yang akan menjadikan engkau. Your repetition will become your reputation. Amin. Oleh karena itu sama halnya dengan kerohanian kita. Kalau engkau ingin hidup sehat secara rohani, my friend, lakukanlah siklus rohani yang benar dan baik. Saudara selalu bounce kepada apa? Tentang feeding your spirit. Beri makan rohanimu dengan bagaimana? Baca firman Tuhan. Karena dikatakan ini adalah bagaikan makanan, roti bagi jiwaku. Inilah kekuatan bagi jiwaku. Dan saudara membutuhkan rasa tenang jiwamu di saat saudara di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita di tempat ini, no matter what, saya tahu saudara punya kesibukan, saya tahu saudara punya kegiatan dan tanggung jawab, tetapi untuk menjadikan segala kesibukan dan tanggung jawabmu itu dapat dikerjakan secara maksimal, saudara membutuhkan kekuatan internalmu. Dan kekuatan internalmu tidak lain dan tidak bukan, sumbernya adalah firman Kristus. Amin. Firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, baca firman Tuhan. 1000 kali lagi saya katakan, baca firman Tuhan. Dan 1.000.000 kali lagi saya katakan pun, saudara renungkan firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan ke dalam kehidupanmu. Karena jika saudara tidak memperkatakan firman Tuhan ke dalam kehidupan saudara, maka pikiran ini akan berbicara ke dalam kehidupan kita. Ya, jika saudara hanya selalu menginternalisasi tentang apa yang dikatakan pikiranmu dan hidupmu didrive oleh apa yang dikatakan oleh pikiranmu, maka saudara akan selalu terbentur dengan banyak hal, terbentur dari apa? Karena pikiran ini terbatas, terbentur dengan sejauh kekuatanmu. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya untuk mendapatkan pewahyuan dari Kristus. Karena pewahyuan dari Kristus membuat saudara akan lebih besar daripada pribadimu sendiri. Amin. I need the revelation. Every day, every morning, I need a new revelation. Karena setiap hari aku mengalami challenging yang baru. Karena setiap hari aku ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. So, Tuhan, aku memerlukan pewahyuan yang baru di hari ini. Dan saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Tahukah Anda, ada pepatah mengatakan seperti ini. Ada pepatah mengatakan bahwa kondisi kehidupan kita saat ini, keadaan kita sekarang adalah penjumlahan dari segala keputusan-keputusan yang telah kita lakukan. So, teman-teman semuanya, situasi hidupmu saat ini adalah produk dari siklus hidupmu. Oleh karena itu, jika saudara ingin memiliki kuat di dalam Tuhan, dalam batin, jiwa, dan rohmu, saya mau mengajak setiap kita, setiap hari, tidak peduli bagaimanapun kondisi, situasi hari itu, bounce back ke dalam firman Tuhan, baca, renungkan, internalisasi, bicara ke dalam kehidupanmu. Supaya apa? Perkataan-perkataan ini tidak hanya sekedar informasi, tetapi perkataan ini adalah kuasa yang hidup membangkitkan seluruh kehidupanmu. So, teman-teman, jadi sejak Desember tahun lalu 2020 kami bersepakat, saya Mas Yudi, Pak Desi, untuk
mulai olahraga secara teratur. Kita start chat group dan mendorong satu sama lain untuk berolahraga. So kalau waktu memulai lari dulu, ya, untuk lari 1 kilometer saja saya sudah ngos-ngosan, tidak sanggup dan langsung stop, ya. Dan sekarang saya bisa dengan percaya diri mengatakan hal ini kepada Anda. Sekarang saya mampu untuk lari non-stop sejauh 5 kilometer. Di sini amazing itu. Karena apa? Karena siklus yang setiap hari aku lari minimal 5 sampai 7 kilometer. Yes, aku start dari 3 kilometer dan setelah itu aku naikkan menjadi 5 kilometer. Aku naikkan lagi menjadi 7 kilometer. So, saat ini secara rutin setiap hari saya lari sejauh 5 sampai 7 kilometer setiap hari, atau kadang kalau lari tidak mengizinkan, saya berolahraga di rumah, elliptical. Ya, elliptical, saya punya mesin di rumah. Saya lari di elliptical selama 30 sampai, bukan lari, riding elliptical selama 30 sampai 50 menit non-stop. Saudara tahu, pertama saya melakukan elliptical ini 5 menit saja saya sudah ngos-ngosan. But now aku bisa non-stop riding elliptical ini 30 atau sampai 30 sampai 50 menit non-stop. Yes, sekarang dapat saya lakukan hal ini semuanya karena apa? Saya memulai siklus yang baru. Secara jasmani saya merasa lebih fit saat ini. Secara jasmani saya merasa lebih segar saat ini. So, my friend, sama halnya dengan kerohanian Anda. Kalau engkau ingin memiliki kerohanian yang semakin fit, semakin powerful, startlah selalu kehidupanmu ke dalam firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan yang apa? Menguasai kehidupan ini. Tahukah Anda apa yang engkau makan yang akan menjadi bisa menjadi sumber kesehatanmu, ya. Di saat saudara memakan firman Tuhan, ini menjadi sumber jiwamu. Oke? Dan firman Tuhan menjadi sumber jiwamu. Saya mau katakan kepada kita semua, ya, sehingga firman ini menjadi apa ya saya katakan, berinkarnasi menjadi di darah, daging, tulang dan sumsum kehidupanmu. Ya, seperti ada lagu yang berkata demikian, Your word will not be shaken. Your word will never fail me. Like a fire in my bones, like a whisper to my soul. Your word is revelation. Dan dalam Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, Ibrani pasal 4 ayat 12, my friend. Perhatikan dikatakan, Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So, oleh karena itu, firman Tuhan yang saudara baca, saya mengajak saudara untuk merenungkannya dan membicarakannya ke dalam kehidupanmu. Kita kembali kepada Mazmur pasal 19 tadi, dan di sini dikatakan, Daud berkata demikian,
Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Daud memulai dengan alam semesta, solar system, dan melihat semuanya itu adalah karena kuasa Tuhan. Saudara tahu dalam Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah seluruh alam semesta. Semuanya adalah karena perkataan firman Allah, karena kuasa Allah. Semua ini tertata dengan baik. Seluruh sistem bumi, sistem atmosfer, sistem cakrawala, solar system, semua tertata dengan baik. Karena apa? Semuanya karena kuasa Tuhan, ditopang oleh firman Tuhan, firman Allah. Dan dari situ Daud berkata kepada dirinya tentang firman Tuhan. Ya, di ayat 8, perhatikan di ayat 8. Dari sana dikatakan, akhirnya dia fokus kepada tentang firman Tuhan. Dikatakan di ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Saat itu waktu Daud menulis ini, waktu Daud mengatakan hal ini, belum ada perjanjian baru. Mungkin yang ada hanya hukum Taurat, Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Torah. Dan di saat itu inilah selalu yang direnungkan oleh Daud. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena kitab-kitab yang lain belum ada, maybe. Dan dikatakan, Daud berkata, semua tentang titah-titah ini, perintah-perintah Allah ini, Daud katakan bahwa Taurat itu sempurna, titah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni, hukum-hukum Tuhan itu benar. Oleh karena itu, apapun kondisi situasi kehidupanmu, lihatlah bahwa firman Tuhan sangat-sangat lengkap dan komplit untuk menyelesaikan tentang situasi hidupmu, tentang permasalahan kehidupanmu, tentang masalah hati, jiwa, dan pemikiranmu. Oleh karena itu, come on, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, bounce back ke dalam firman Tuhan. For sure, saudara akan menemukan jawaban tentang kehidupan yang sedang engkau hadapi di saat saudara merenungkan firman Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Ya, start kehidupanmu dengan firman Tuhan. Saudara, suatu ketika Daud bertanya kepada masyarakat, berkata, siapakah gerangan orang itu? Orang lain berkata, itu Goliat. Dan Daud berkata, aku akan melawannya. Aku akan menantangnya, aku akan melawannya. Dan Saul berkata kepada Daud, kamu cemen, kamu kecil, masih ingusan, masih remaja, lihat dia itu besar. Ya, dan Daud berkata, ya, dia besar, tetapi dia datang dengan pedang dan tombak. Tetapi aku datang dengan nama Allah yang berkuasa. Teman-temanku semuanya, it's very important saudara memulai kehidupanmu dari siapa dan untuk siapa. Oleh karena itu,
seperti yang sebelumnya yang kita fokuskan bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sangatlah penting di saat ini, hari ini, di saat engkau ingin bekerja, memulai kehidupanmu, menjalankan rencanamu, menjalankan aktivitasmu, karena nama siapa? Nama Allah atau dirimu. Saudara ingat kisah di Lukas pasal 12 ketika seseorang yang fokus kepada dirinya sendiri, ya kan, seorang yang sangat kaya raya, seperti yang Yesus sampaikan dalam Lukas pasal 12, dan dikatakan orang kaya itu demikian. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jiwaku, diriku, hidupku, semua fokus tentangku, Dia selalu apapun yang dia inginkan, menjalani siklus hidupnya semuanya tentang aku, gitu ya. Tetapi di ayat 20 firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dan manusia bisa terperangkap dalam siklus yang egois jika selalu fokus tentang aku. Yang dia tahu hanya adalah me, myself, aku. Sehingga jika engkau selalu hanya terperangkap dalam hari-harimu tentang keegoisanmu, engkau hanya sejauh kekuatanmu, ya, engkau hanya sejauh kekuatanmu. Dan harapan kita sebagai manusia selalu dan sering sekali, dan itu melampaui kekuatan kita. Kita ingin mencapai selalu di atas, melampaui kekuatan kita. Dan saudara akan stres. Oleh karena itu, jangan selalu hanya tentang dirimu sendiri. Oke, so saudara tidak akan menikmati kehidupan ini jika siklus kehidupanmu selalu terperangkap di dalam keegoisan. Semuanya adalah me. Apa yang aku mau, me. Apa yang mau kukerjakan adalah tentang me. Mau makan apa, me. Mau sarapan apa, me. Makan siang apa, me. Makan malam, me. Sambal, me. Semuanya adalah me. Makanya hidupmu tidak punya kekuatan. Kau jadi misalkan juga kalau misalkan nada lagu stuck di mi, ya, do re mi stuck di mi. Jika saudara ingin bernyanyi hanya dengan nada mi, tidak ada yang mau mendengarkan Anda. Tidak ada yang mau mendengarkan Anda jika saudara hanya stuck dengan me, karena tidak ada yang menikmati apa yang kau
sajikan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya, mari ganti siklus kehidupan ini. Apa yang firman Tuhan katakan? Situasi bisa saja membuat kehidupan yang tidak membahagiakan, tidak menyenangkan. Situasi bisa saja tidak serak, tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Tetapi saya mengajak saudara semuanya, jangan jadikan situasi yang menjadi pedoman kehidupanmu di setiap hari, tetapi firman Tuhanlah menjadi pedoman kehidupan kita. Amin. Jika saudara berkata, ada masalah ini, ada ya kegagalan dan lain sebagainya, dan saudara katakan, tapi firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, jika Allah di pihakku, siapakah yang dapat melawan aku? Hai iblis, di manakah semangatmu? Aku tidak gentar, aku tidak takut. Segala intimidasi yang sering kau serang kepikiranmu, aku katakan di dalam nama Yesus, mulai saat ini engkau tidak dapat menggerakkan kehidupanku lagi, karena kehidupanku digerakkan oleh firman Tuhan. Hati, jiwa, pikiranku terpaut kepada firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Inilah pedoman kehidupanku, bukan masalah, bukan situasi, bukan kondisi, tetapi ini pedoman kehidupanku. Di saat saudara sakit, saudara katakan oleh bilur-bilurnya, aku sembuh. Walaupun saudara kemarin gagal ujian, saudara dapat katakan bukan ujian yang menjadi penentu masa depanku, tetapi Allah merancang kehidupanku yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, tidak mengecewakan. Bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi atau pengalaman yang sudah kita jalani. Mari firman Tuhan yang menjadi pengarah dan penentu kehidupan ini. Setuju dengan saya? Jika saudara setuju dengan saya, katakan yes atau amin di chat. Yes, yes, yes. Sangatlah apa saya katakan, sangatlah sedih jika saudara memulai harimu dari problem. Mungkin kemarin saudara punya masalah, lagi berantem, diputuskan pacarmu, dan engkau menjadi gundah gulana. Mungkin karena gagal ujian, mungkin karena kemarin saudara kehilangan sesuatu dan terbawa kepada tidur, pikiran itu semuanya, sampai engkau memulai hari yang baru, engkau memulai dari problem, dari penyakit. Yes, mungkin ada penyakit, tetapi engkau menginternalisasi semua kondisi problem itu, dan engkau you carry yourself from the problem. Itu horror, my friend. Itu menjadi bumerang yang membuat saudara semakin tertekan dan tertekan dan tertekan. Oleh karena itu, mulai selalu kehidupanmu dari firman Tuhan. Boleh saya mengajak Anda katakan, mari mulai hidup kita dari firman Tuhan. Dorong satu sama lain di chat. Ajak semuanya katakan, mari teman-teman, kita harus memulai hidup kita dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan itu bagaikan api, bagaikan martil yang dapat menghancurkan hati yang keras. Firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua, seperti Ibrani katakan. Ibrani, sekali lagi saya baca kepada kita, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua,
manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oleh karena itu, mulai saat ini, no matter what, dimanapun Anda berada saat ini, saya mengajak kita semuanya menjalani siklus kehidupan setiap hari, bounce ke dalam firman Tuhan. Sebelum Anda memulai aktivitas sehari-hari, mulailah dengan firman Tuhan. Bukan mulai dengan email atau Facebook, tetapi mulai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, sumber kekuatanku, penyegar jiwaku, manis buat jiwaku, membuat hati pikiranku semakin segar, semakin tenang, semakin damai sejahtera. Karena sumber damai sejahteraku bukan dari apa yang akan aku kerjakan, bukan dari apa yang aku hadapi tentang situasi kehidupan, tetapi sumbernya adalah apa kata firman Tuhan tentang hidupku. Amin. Bagian terakhir saya mengajak kita perhatikan di ayat dari Mazmur pasal 19 tadi, ayat, saudara perhatikan ayat 13 sampai 15. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Berapa di antara saudara mungkin saat ini saudara stuck dengan kondisi yang tidak sehat, yang tidak baik, dan saudara berkata, kok aku bisa berada dalam situasi ini ya? Kok aku bisa terperangkap dalam siklus yang selalu kembali kepada pornografi ya? Kok aku terperangkap ke dalam siklus yang selalu khawatir ya? Kok aku terperangkap ke dalam siklus yang selalu marah-marah ya? Yang selalu pelit ya? Yang selalu takut tentang kesehatan, takut tentang anak. Kenapa aku selalu terperangkap dengan ini ya? So, oleh karena itu saudara-saudara semuanya, mari ubah siklus hidupmu ke dalam firman Tuhan, internalize firman Tuhan, bicarakan, khotbahi hidupmu dengan firman Tuhan. Karena kalau saudara tidak mengkhotbahi hidupmu dengan firman Tuhan, pikiran ini akan terus berbicara ke dalam kehidupanmu. Why not? Bagaimana suruh diam pikiran-pikiran yang tidak sehat itu dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan. Amin. Dan doa Daud, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Yes Lord, mari kita semuanya. Saya mengajak saudara untuk pejam mata saat ini. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan ini adalah seri terakhir dari firman Tuhan. Teman-temanku semuanya, yang terpenting bukan saudara mengetahui firman Tuhan, tetapi yang terpenting adalah saudara mempraktekkan firman Tuhan yang saudara ketahui, sehingga firman itu akan bertumbuh, berkuasa, dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara dimanapun berada saat ini, mungkin saudara katakan, yes, saudara mulai saat ini berkomitmen, membuat komitmen baru untuk setia, untuk memulai kehidupanmu, memulai harimu, dan mengakhiri harimu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. My friend, ini adalah kekuatan dan kesegaran buat jiwamu. Seperti Daud tadi katakan, manis melebihi madu, lebih indah dari emas, malah dari emas tua. Saudara, kalau saudara mudah terpaut dengan penglihatan-penglihatan
situasi dan lain sebagainya. Why not? Mari bawakan hati, jiwa, pikiranmu ke dalam penglihatan, ke dalam firman Tuhan. Lihatlah bagaimana firman Tuhan ini merombak segala sistem kehidupan kita, sehingga kehidupanmu menjadi pasti menuju kepada panggilan ilahi, tujuan surgawi dalam kehidupanmu. Setiap hari kita akan memiliki perspektif surgawi di dalam kita menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus lawat setiap pribadi. Kiranya perkataan-perkataan firman Tuhan yang Hamba sampaikan bukan hanya sekedar informasi atau nasihat, tetapi kuasa Tuhan saat ini menjamah kehidupan setiap pribadi, hati, jiwa, pemikiran setiap pribadi, dikuasai oleh kuasa Kristus. Dan di saat mereka ingin membuat komitmen untuk melakukan siklus kehidupan yang baru, yang selalu bounce back ke dalam firman Tuhan, Tuhan beri mereka suatu kekuatan, ketekunan yang kokoh. Dan hidup setiap kami tidak lain dan tidak bukan, semuanya dimobilize berdasarkan karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Are you blessed? Are you blessed? Amin. 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 Thank you guys. Semoga kehidupan kita mulai saat ini mengalami perombakan dan mengalami progres, kemajuan berdasarkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. So sebelum Anda bubar dari channel ini, mari sekali lagi saya sampaikan doa berkat kepada kita semuanya. Arahkan hatimu kepada Bapa di sorga dan lihatlah, fokuskan kehidupanmu, dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Yeah. Hey, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast dari Kolektif Indonesian. Semoga hal ini bermanfaat buat diri Anda, membangun kehidupanmu, bertumbuh dalam Tuhan, dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan lupa, please subscribe channel ini, Kolektif Indonesian, supaya Anda tidak pernah kelewatan setiap video yang kami post melalui channel ini. Please sharing juga kepada teman-temanmu, kepada keluarga Anda. Semoga setiap video dan sermon dan message melalui channel ini juga bermanfaat buat hidup mereka. Jika saudara ingin berpartisipasi secara dana, secara materi untuk membantu pelayanan ini, please silakan saudara dapat mentransfer donasi Anda, dukungan dana saudara ke rekening kolektif yang ada di layar ini, atau saudara dapat memberikannya dengan melalui e-wallet, Touch and Go, Grab, Boost, dan maybe QR Pay. Ya, semua QR code-nya ada di layar ini. Alright, dan terima kasih buat kemurahan hatimu dan segala pemberian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Yes.